Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada KD 3.3 GLB dan GLBB kelas 10 pertemuan kedua. Baik, yang ketiga adalah kelajuan dan kecepatan sesaat. Ketika sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tertentu, Anda dapat melihat besarnya kelajuan mobil tersebut pada speedometer. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Kelajuan sebuah mobil dalam kenyataannya tidak ada yang konstan, melainkan berubah-ubah. Akan tetapi, Anda dapat menentukan kelajuan pada suatu saat waktu tertentu. Kelajuan yang dimaksud adalah kelajuan sesaat, yaitu kelajuan pada saat tertentu. Kelajuan sesaat merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan sesaat merupakan besaran vektor karena turunan dari besaran vektor ya vektor. Kalau turunan dari besaran skalar berarti ya skalar. Oleh karena itu, kelajuan sesaat disebut juga sebagai nilai dari kecepatan sesaat. Ya betul. Nilai dari kecepatan itu bisa juga disebut dengan kelajuan kalau sesaat karena dia tidak punya arah. Tapi kalau dia sudah bisa menyebut arah, maka namanya kecepatan sesaat. Baik, lanjut. Kelajuan atau kecepatan sesaat berlaku untuk delta T mendekati nilai 0. Limit waktunya sangat singkat, saat yang sangat singkat. Umumnya, konsep kelajuan atau kecepatan saat digunakan pada kejadian yang membutuhkan waktu yang sangat singkat atau sangat pendek. Misalnya, kelajuan yang tertera pada speedometer. Kecepatan saat itu Anda lihat, plak. Nah, itu berarti kelajuan sesaat. Kecepatan sesaat secara matematis dapat dituliskan dengan V strip di atasnya, limit delta T mendekati 0, kemudian delta X per delta T dengan delta T mendekati 0. Tadi sudah saya jelaskan. Karena Anda belum mendapatkan materi mengenai limit, maka persamaan tersebut bisa ditulis begini. V adalah delta X per delta T, gitu aja. Lanjut berikutnya. Inti materi kita pada pertemuan ini adalah GLB dan GLBB. Masuk di GLB, gerak lurus, lintasannya lurus, beraturan V-nya konstan. Gerak lintasannya lurus. Gerak lurus beraturan, GLB. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan yang dilalui benda tersebut berubah bidang lurus, memiliki kecepatan yang tetap atau konstan untuk setiap saat. Pada kenyataannya, gerak dengan kecepatan yang konstan sulit ditentukan atau ditemukan. Untuk materi pada bab ini digunakan pengandaian yang lebih mendekati. Misalnya, sebuah kereta api bergerak pada lintasan rel yang lurus dan tanpa hambatan, atau mobil yang bergerak di jalan tol bebas hambatan. Untuk lebih memahami materi GLB atau gerak lurus beraturan, perhatikan gerak seorang pelari dalam tabel berikut. Tabel 3.1, gerak seorang pelari. Nomor 1, perpindahan 5 meter, waktunya 0 sekon. Nah ini waktu, ini jarak atau perpindahan. Nah, pada saat 0 dia sudah bergerak 5, saat 1 dia bergerak 10, saat 2 dia bergerak 15 di sini, saat 3 dia bergerak 20, dan saat 4 dia bergerak 25. Nah itu. Lanjut berikutnya. Dari tabel 3.1 dibuat grafik pada gambar 3.3. Tadi sudah. Gambar tersebut menunjukkan nilai kecepatan rata-rata seorang pelari
yang dimurai pada jarak awal 5 meter. Menunjukkan sebuah grafik yang linear terhadap waktu. Ini linear namanya. Nah ini, lurus, linear. Jadi T naik, jarak naik, T naik, jarak naik, dan tetap di. Nah ini ada, nanti saya jelaskan lagi. Kelinearan inilah yang menunjukkan bahwa gerak seorang pelari tersebut adalah lurus beraturan. Kecepatan rata-rata pelari tersebut dapat dihitung dengan persamaan V rata-rata X5 dikurangi X akhir kurangi awal, T akhir kurangi awal. X akhir kan 5, T akhir 5. Masuk saja 25, awalnya 5, 4 awalnya 0. Maka 20 dibagi 4 adalah 5. Atau dengan mencari kemiringan pakai tan theta, delta X per delta T, desa depannya delta X 20, delta T nya 4 sampai 5 juga bisa. Jadi gini, ini kan depannya ini. Jadi kalau dijelaskan di sini, nah ini begini, ini berapa tadi? Sekian. 25 kurang 5 kan 20. Desa sampingnya ini depan, ini miring, ini samping. Ini 0 sampai 4 berarti 4. Berarti 20 dibagi 4. Tan theta adalah desa. Depannya 20, sampingnya 4, hasilnya 5. Nah ini, sama kan? Kita lanjut berikutnya. Jadi hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu sebuah benda pada gerak lurus beraturan dapat dituliskan dengan X sama dengan V kali T. Dengan X adalah jarak, satuannya meter, V kecepatan, meter per sekon, dan T adalah waktu, sekon. Berikutnya contoh soal. Jarak kota Banda Aceh ke kota Medan adalah 420 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 7 jam. Tentukan waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai kota Pekanbaru yang memiliki jarak 900 km dari Banda Aceh. Ini dijelaskan, Banda Aceh, Medan 420, ditempuh 7 jam. Kemudian Pekanbaru, Banda Aceh, tentukan waktu untuk mencapai kota Baru memiliki, nah ini 900 km, salah tulis ya, kita betulkan 900. Maka kita cari di sini, tentukan waktu untuk mencapai Pekanbaru. Ditanya T Banda Aceh ke Pekanbaru, maka dia cari di sini pakai rumus S sama dengan V kali T kan, maka T sama dengan S per V. S nya adalah X per V. V nya cari dulu di sini, yaitu pakai yang sudah diketahui ini, dua ini. Itu kan bisa cari, berarti V-nya adalah X per T ini, 420 bagi 7, 60. Dimasukkan ke sini. V-nya. Maka waktunya adalah tadi, maka T sama dengan S per V atau X per V. X-nya tadi 900 ini, kemudian V-nya kecepatannya ini, dianggap konstan memang. Ini dianggap V-nya adalah konstan. Gitu. Lanjut berikutnya. Percepatan. Percepatan rata-rata. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit menemukan benda atau materi yang bergerak dengan kecepatan yang konstan. Hampir tidak ada ya. Sangat susah. Kalaupun toh ada, kecil sekali kemungkinan. Sebuah benda yang bergerak cenderung dipercepat atau diperlambat gerakannya.
Anda naik motor, bisa bergerak konstan? Tidak mungkin. Dari Anda berhenti ke bergerak itu berubah kecepatan. Dinamakan dia konstan itu tidak ada perubahan kecepatan. Jadi Anda harus tahu ini. Benda dikatakan V konstan, artinya V-nya tetap. Artinya V-nya tidak berubah. Bisa Anda V tidak berubah. Tidak mungkin bisa Anda naik motor dengan V tetap. Kecuali dalam selang yang Anda sudah bergerak, baru Anda hitung. Tapi kalau dari awal sampai akhir nggak mungkin. Karena apa? Anda dari berhenti ke naik, itu kan Anda 0 ke bergerak. Jelas ada perubahan kecepatan. Kemudian Anda mau di parkiran, mesti Anda ngerem kan? Dari bergerak ke 0, itu juga ada perubahan kecepatan. Itu. Jadi susah, dikatakan tadi susah untuk V yang tetap atau konstan. Konstan itu bukan 0. Konstan itu ada nilainya. Jadi konstan itu bukan 0. Konstan bukan 0. Konstan itu bukan 0. Ini berikutnya. Sebuah benda yang bergerak cenderung dipercepat atau diperlambat gerakannya. Dipercepat itu saat Anda dari lampu merah terus mau melaju, itu dipercepat. Diperlambat itu saat Anda mau parkir, dari melaju ke berhenti, itu diperlambat. Proses mempercepat dan memperlambat ini suatu gerakan perubahan adalah suatu gerakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu disebut percepatan. Nah ini loh, bahasa Inggrisnya akselerasi, acceleration. Aksel, dikatakan kelas aksel apa? Lulus 1 tahun 6 bulan SMA atau SMP ditempuh hanya 1 tahun 6 bulan, tidak 3 tahun. Itu aksel, dipercepat dari yang seharusnya 3 tahun. Percepatan merupakan besaran vektor, sedangkan nilainya adalah perlajuan yang merupakan besaran skala. Seperti yang saya sudah dijelaskan tadi, seperti kecepatan. Kecepatan itu nilainya itu adalah kelajuan. Secara matematis percepatan dan perlajuan dapat dituliskan. Nah ini perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Nah ini delta V, V2 min V1, delta T, T2 min T1. Kecepatan pada saat T2 dan V1 adalah kecepatan pada saat T1. Kita lanjut berikutnya. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai perubahan kecepatan. Tadi yang disebut percepatan itu sebenarnya apa toh? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Delta, perubahan kecepatan dibagi waktu, atau dikenal delta V per delta T ini. Nah sekarang kita lanjut yang sesaat. Perubahan kecepatan pada selang waktu yang sangat singkat seperti yang dikatakan tadi, kecepatan sesaat sangat singkat, bahkan mendekati 0. Seperti hanya kecepatan saat. Nah ini betul kan? Percepatan saat terjadi dalam kejadian yang memiliki selang waktu yang sangat pendek atau mendekati 0. Nah ini limit T mendekati 0, delta V per delta T, atau A sama dengan delta V per delta T dengan delta T mendekati nilai 0. Artinya apa? Misalkan Anda di depan ada naik motor ya, misalkan santai gitu, naik motor sama teman Anda, kemudian di depan ada seseorang yang menyeberang, dia udah tua, entah mungkin pendengarannya kurang jelas. Anda bel-bel nggak dengar, nggak noleng, maka saat itu siapa yang Anda lakukan? Kamu tabrak, enggak kan? Kamu rem dengan sangat singkat, set. Nah itu dikatakan mendekati 0. Saya kan nggak gitu, mesti langsung set, refleks. Saya nabrak ya. Maka Anda harus sangat cekatan, harus sesingkat mungkin. Nah itu. Kita lanjut berikutnya. Alat ukur yang dapat menentukan kecepatan sesaat dan percepatan sesaat inilah yang disebut dengan Ticker Timer. Punya banyak kita di lab ini.
tekan waktu, nanti ada hasilnya kita tunjukkan. Hasil ketika, nah ini kan yang dilakukan tiker-timem tersebut dapat menentukan gerakan yang dilakukan oleh sebuah benda. Hasil ketikan berupa titik-titik dengan jarak antar titik-titik berbeda-beda. Perbedaan jarak antar titik menunjukkan bahwa benda tersebut sedang bergerak dengan kecepatan yang tidak sama atau dipercepat atau diperlambat. Semakin besar jarak antar titik, nah ini inti, ini penting juga ini. Jadi saya keluarkan ini kayak gini. Nah, semakin besar jarak antar titik, maka semakin besar percepatan yang dilakukan oleh sebuah benda. Jadi semakin dipercepat dia, jaraknya kan gini. Nah, kan beda. Misalkan pertamanya gini. Tak. Nah, kan beda. Nah, gang gitu. Jadi agak terus di sini kan beda. Lebih jarak yang ditempuh esnya kan semakin besar nih. Ini sekian. Ini agak sekian, ini agak sekian, ini agak sekian, ini besar lagi. Nah, ini berarti dia dipercepat. Hanya lebih percepatannya positif atau jarak tempuhnya semakin besar. Semakin pendek jarak antar titik, berarti perlambatan yang dilakukan benda akan berhenti. Jadi dia akan begini. Ini kan, nah gini misalkan. Nah, semakin pendek, berarti A-nya negatif, kecepatannya nih, jaraknya semakin kecil. Tik, nah ini kelihatan kan, kecil gitu. Jika jarak antar titik tetap, berarti percepatan maupun perlambatan tidak dia lakukan, dia memiliki kecepatan konstan, jadi kayak gini, tik sama gini. Ini berarti V-nya konstan. Nah, ini sama. Ini berarti A-nya 0. Kalau A-nya 0 berarti delta V per delta T kan rumusnya A. 0. Berarti tidak ada perubahan kecepatan, berarti V-nya konstan atau tetap. Nah ini ada contoh. Nah ini tiker-timer yang dihasilkan dipercepat apa diperlambat? Ayo ditebak. Oke, tebak dulu ya. Kita bahas sekarang. Perhatikan gambar 3.4. Alat pewaktu ketik atau tiker-timer memberikan data kecepatan sebuah benda yang bergerak dari waktu pertama hingga waktu keempat. Nah ini 1, 2, 3, 4 misalkan. Kecepatan benda tersebut adalah konstan. Nah ini bisa lihat. Sama kan? Nah ini konstan dia. Sampai dengan sekian dia konstan. Nah ini sama 1, 2, 3. Nah ini sampai sini. Ini V-nya tetap. Karena S-nya tetap. Jarak tempuhnya tetap. Ini S namanya. Sekarang Anda bisa lihat berikutnya. Kecepatan tersebut kemudian mulai dari waktu kelima. Anda bisa lihat kelima. Hingga ke 11. Cek. Nah, Anda bisa lihat. Beda kan? Semakin lebar, semakin lebar. Benda tersebut mengalami percepatan. Hal ini dapat dilihat dari jarak. Nah, S-nya beda. Nah, beda kan? Nah, semakin lebar. Nah, ini menunjukkan bahwa ada A. Ini GLB yang di sini sampai sini itu namanya GLB. Namanya GLB yang di sini sampai sini. Namanya GLBB, dipercepat. Artinya apa? Jaraknya S-nya semakin lebar. Berarti A-nya dipercepat. Kalau min diperlambat, berkurang. Lanjut berikutnya. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Setelah Anda mempelajari materi mengenai GLB, Anda telah tentu harus mengetahui bahwa tidak ada benda yang selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Sebuah benda yang bergerak tidak selalu memiliki kecepatan yang konstan dan lintasan yang lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap benda cenderung untuk memperlambat atau mempercepat.
Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah beraturan disebut GLBB. Benda yang bergerak berubah beraturan dapat berubah bertambah beraturan, dipercepat atau berkurang beraturan, diperlambat. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi di sini A-nya ini positif, dipercepat. Nah, ini plus. Yang di sini A-nya min. Direm. Kalau ini direm. Kalau ini digas ya, ini digas. Ini direm. Ya, direm. Jika Anda perhatikan akan gambar 3.5, ini gambar 3 grafik kecepatan terhadap waktu untuk gerak lurus. Nah, ini Anda bisa lihat. V awal, V akhir. Ada delta V. Ada delta V, jelas dia GLBB. Kalau ada delta V, catatannya. Jika ada delta V, maka dia jelas GLBB. Perubahan kecepatan apa diperlambat atau dipercepat, kita lihat ini. Naik ke atas berarti dipercepat. Turun diperlambat, direm. Akan diperoleh sebuah persamaan kecepatan yaitu A delta V per delta T. Nah ini A adalah delta V per delta T dengan delta V akhir kurangi awal, dan T nya adalah T akhir kurangi T awal, T0. Nah ini A sama dengan VT min VO per T. Kita lanjut berikutnya. Dengan mengalihkan silang persamaan tersebut akan diperoleh persamaan baru AT sama dengan VT min VO. Maka VT sama dengan VO plus AT. Jadi di sini A sama dengan VT min VO per T. A sama dengan VT min VO per T misalkan. Maka di sini kalikan silang cerek. Ini akan A per 1 berarti VT 1 kali VT min VO sama dengan A kali T kan gitu. Maka ini kan VT min VO sama dengan AT. Maka VT sama dengan AT, ini pindah ruas plus VO. Nah ini ada kejelasan di sini. VT adalah kecepatan akhir, kemudian VO kecepatan awal, A percepatan, dan T adalah waktu. Berikutnya contoh soal 3.5. Sebuah mobil bergerak dipercepat. Ini jelas soal GLBB. Kalau ada statement perubahan kecepatan atau dipercepat, ini jelas dia gerak GLBB. Rumusnya adalah rumus GLBB. Dari keadaan diam. Berarti jika percepatan mobil ini A, meter per sekon kuadrat itu satuan dari percepatan selama 5 sekon, maka tentukan kecepatan mobil tersebut sama V akhir. Pakai rumus tadi VO plus AT. Awalnya kan 0 dari keadaan diam. 0, diam. Diam itu 0. Tidak ada kecepatan. Maka VO plus AT, A-nya masuk 20, T-nya 5 adalah 100. Demikian bahasanya. Lanjut berikutnya. Ada persamaan GLBB lagi untuk memperoleh besar perpindahan. Nah ini delta X adalah V delta T. Delta X adalah X akhir min XO, V sama dengan T akhir min TO. X min XO sama dengan setengah VO plus VT dalam kurung T min TO. V rata-rata ini diperoleh dari ini. Di breakdown ke sini. TO didapatkan dari TO awal misalkan 0, maka jadinya gini. XO ini penjumlahan ini pindah. Setengah VO plus VT. T-nya 0, ini 0. Tinggal kalikan T saja. Substitusi sekarang, maka XO plus setengah VO plus VT-nya dimasukkan tadi VT-nya. VT-nya adalah VO plus AT, VT dari persamaan ini. Nah, VO plus AT. Gitu? VO plus AT. Jadi ini dari saya tulis
Ini dimasukkan. Kan sudah punya ini. VT adalah VO plus AT. Dimasukkan ke sini kan berarti VO tambah VO plus AT. Jadi X sama dengan XO plus setengah VO plus VO kan 2 VO. Coret kan berarti kemudian setengah kali AT, setengah AT, T-nya kalikan T berarti 2T kuadrat. Jadi X sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Jika ada XO jumlahkan. Yaitu saat awal. Lanjut berikutnya. Contoh 3.6. Tonton Suprapto atlet balap sepeda Jawa Barat dan mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal VO. Ini VO. Pada suatu perlombaan, atlet tersebut mencapai garis finish dalam waktu 2 jam. Percepatan A-nya sekian. Tentukan panjang lintasan yang ditempuh. Pakai persamaan tadi akhir. X sama dengan XO plus, kan gini persamaan. X sama dengan XO plus VOT plus setengah AT kuadrat. Kan jika di sini tidak ada ya tidak usah. Langsung VOT plus setengah AT kuadrat. VO masukkan 10, T-nya 2, 10 kali 2 20, setengah kali 20, 10 kali 2 kuadrat 4, 40, 20 tambah 40, 60. Berikutnya. Jika persamaan 3.7 diubah menjadi persamaan waktu, diperoleh AT kan VT min VO. Maka dibuat begini. X sama dengan XO plus XO VT min VO. Ini ganti T-nya tadi loh yang persamaan ini. Nah, ini T-nya diganti. Nah, seperti itu jadilah persamaan VT berikutnya ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX. Berikutnya ada soal di sini. Sebuah benda bergerak dengan percepatan berat, jelas di sini dia GLBB. Kalau ada statement ada percepatan A, jelas ini adalah GLBB. Maka kita pakai rumus GLBB. Dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal berarti VO 6. Tentukan kecepatan setelah menempuh 4 jarak 4. Maka kita pakai persamaan yang akhir tadi karena di sini tidak diketahui T. Kita pakai persamaan yang tidak ada T-nya. VT sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S-nya adalah XT min EKO. Dimasukkan V0-nya adalah 6. 6 kuadrat 36. 2A. A-nya 8. 2 kali 8 16. 16 kali 4 64. 36 tambah 64 adalah 100. Karena di sini masih kuadrat ya. Maka di akar 100 kuadratnya adalah 10. Jadi kecepatan akhir benda setelah menempuh 4 meter adalah 10 meter per sekon. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Namun demikian akan saya beri sedikit kesimpulan untuk kalian. Jadi gini, persamaan untuk GLB dan GLBB ya. Jadi GLB itu persamaannya ada 3. S, V, A. S-nya V kali T. V-nya konstan. Karena V-nya konstan, A-nya 0. Sedangkan untuk GLBB ada 3 rumus S, V, A. S-nya adalah V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kenapa ada plus? Berarti A-nya dipercepat. Kenapa ada min? Berarti A-nya diperlambat. Dipercepat di gas, diperlambat di rem. V-nya ada 2 persamaan. V-nya adalah V0 plus AT dan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS 2AS atau 2AX V0 plus AT. Kemudian A-nya adalah konstan. Demikian anak-anakku pembahasan atau materi pada
KD pertemuan kali ini yaitu pada KD 3.3 GLB dan GLBB kelas 10 pertemuan 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.